Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu akan firman-Mu. Bila firman ini memasuki dalam hidup kami, sehingga kami memiliki satu roh untuk dapat berkekuatan melakukan pekerjaan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Kamis 15 Mei 2025 tertulis dalam Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara-saudara yang kekasih, sering kita mendengarkan satu kalimat yang mengatakan tentang tabur tuai. Apa yang ditaburkan pasti dia akan menuai sesuai dengan apa yang dia taburkan. Nah, untuk itu saudara-saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita selalu berlaku kalimat yang semacam ini. Namun saudara-saudara yang kekasih, perlu kita ingat bahwa kehidupan kita selalu didorong atau dipenuhi oleh anugerah Allah di dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita tabur merupakan sesuatu yang mengandalkan karena anugerah Tuhan yang hidup kepada diri kita, sehingga kita percaya akan menuai sesuatu sesuai dengan anugerah Tuhan. Namun dalam nasihat Raja Salomo yang tertulis dalam ayat hari ini, dikatakan satu hal yang perlu diperhatikan, di mana tentang perbuatan orang-orang percaya yang menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang lemah, dalam arti orang-orang yang patut dibantu, orang-orang yang patut kita layani dalam berbagai masalah dan problemanya. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan nasihat oleh Raja Salomo ini, orang yang melakukan yaitu belas kasihan dalam arti pelayanannya di tengah-tengah kehidupannya bagi orang lain, maka hal ini dapat digambarkan bagaimana Tuhan sangat memperhatikan perbuatan ini, menjadikan Allah tetap memberkati orang-orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang baik, yang didorong oleh karena anugerah Tuhan atau kebaikan Tuhan yang diakui dalam dirinya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita menjadikan gaya hidup kita untuk selalu berbelas kasihan. Kita dapat melihat begitu banyak saat ini orang-orang membutuhkan yang disebut dengan belas kasihan. Oleh karena mereka mengalami suatu pergumulan yang berat, baik secara ekonomi, baik secara hidup kerohaniannya atau kebatinannya, secara kejiwaannya. Begitu banyak sekarang orang yang mengalami depresi, bahkan orang mengalami suatu kefrustasian. Mari kita berbelas kasihan untuk menjawab semua perkara persoalan mereka. Dan kita mengetahui hidup kita juga selalu mengalami pergumulan. Tetapi kita percaya di tengah-tengah pergumulan kita masing-masing, mari kita tidak meninggalkan satu sikap hidup yang selalu mau melayani orang lain. Sementara kita juga di dalam roh Tuhan, Tuhan sendiri akan berbuat yang terbaik untuk mengatasi segala pergumulan hidup kita. Mari kita sebagai orang percaya selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik atau disebut dengan belas kasihan, peka terhadap lingkungan kita. Sebab inilah yang disukakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Begitu banyak orang yang membutuhkan kita untuk dapat kita melakukan pelayanan, perbuatan yang nyata sebagai cara kita untuk melayani dan mengasihi sesama kita sebagaimana Yesus telah mengasihi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan Tuhan yang selalu mengalir dalam hidup kami. Biar kami di tengah-tengah pergumulan kami yang begitu banyak, kami juga masih dimampukan oleh Tuhan untuk dapat melakukan pelayanan
dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah kami ya Tuhan, orang-orang yang mau berbuat melayan bagi orang lain. Sehingga kami sungguh-sungguh ya Tuhan dapat melakukan itu. Karena Tuhan kami rasakan selalu memberkati hidup kami. Amin.